Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa pada hari ini pada renungan harian Rabu pagi. Dalam suasana sukacita, mari kita akan memulai dan menjalani hari-hari kita sesuai dengan tuntunan dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Jana puluk mahita rotu debata, ake tahangonon nia dosudena pangidoan nani pajojor tusia, mangihut kon hagiot ni rohana. Dalam bahasa Indonesia, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, siapakah di antara kita yang berani meminta kepada orang yang tidak dikenalnya? Ada juga orang yang berani, tapi apakah akan dikabulkan? Belum tentu juga. Karena memang orang yang menjadi meminta itu tidak mengenal dan tidak dikenalnya kepada siapa dia yang meminta. Sehingga orang yang memberikan itu juga akan ragu untuk memberikan. Namun coba kita bayangkan, ada orang yang kita kenal. Kemudian dengan mengenal dengan mendalam tersebut, ketika kita mengeluh terhadap sesuatu yang kita inginkan dan kita berikan, kita nyatakan kepada dia betapa mudahnya dia memberikan apa yang diminta tersebut. Pengenalan ini akan sama dengan pengenalan kepada Allah. Ketika kita mengenal Allah dan juga kita menjadi dikenal oleh Allah oleh karena perbuatan baik kita, oleh karena iman kita, oleh karena kepercayaan kita atas anugerah dan keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus, maka dengan mudah kita meminta kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita kenal itu adalah Tuhan yang mengenal kita. Tuhan yang kita kenal itu adalah Tuhan yang memiliki segala-galanya. Dan apa yang ada bagi dia pasti diberikannya kepada kita karena kita mengenal dia. Itulah sebuah analogi yang diterangkan oleh Yohanes di sini. Karena mana mungkin kita takut meminta kepada Allah, padahal Allah itu kita kenal dan Allah mengenal kita. Namun berbeda ketika kita tidak mengenal Allah, maka akan sulit baginya untuk meminta kepada Allah. Ketika kita, dan inilah kebenaran percaya kepadanya. Artinya, ketika kita percaya kepadanya, maka hidup di dalam kebenarannya, meminta kepadanya, dia akan memberikan segala sesuatu yang ada padanya. Namun yang pasti, orang yang meminta kepada orang yang dikenalnya, tidak akan meminta sesuatu yang menjadi kesenangan pribadinya. Namun sesuatu yang sangat penting menurut dia. Dia tidak akan meminta sesuatu yang hanya untuk hura-hura saja. Namun dia akan meminta sesuatu yang menjadi berdampak bagi kehidupannya. Demikian dengan orang percaya. Ketika dia datang kepada Allah, dia akan mengetahui apa yang dimintanya itu. Dan konsekuensi daripada permintaan itu dalam kehidupannya. Dia sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Sehingga ketika Tuhan memberikannya, dia menjadi menyadari itu adalah sebuah tanggung jawab, bukan sebuah kemegahan ataupun kemewahan. Di dalam permintaan yang dikabulkan oleh Allah itu, ada tanggung jawab yang harus dipatuhi sebagai orang yang percaya kepada Allah. Meminta sesuatu kepadanya adalah menurut kehendaknya. Kehendak Allah yang dahuluan kita lakukan. Kehendak Allah yang terlebih dahulu untuk menjadi kita teliti dan kita pahami dalam kehidupan kita, bukan menjadi sesuai dengan kehendak kita. Ketika kita hidup menurut kehendak Tuhan, maka kehendak Tuhanlah yang kita minta dalam kehidupan kita, maka Tuhan pasti memberikan sesuai dengan apa yang ada baginya. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya, kita memiliki jaminan bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Dan kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengetahui dan memahami kehendak Allah dalam kehidupan kita.
Sehingga apa yang kita minta itu bukan hanya untuk menyenangkan kita, bukan hanya memuaskan keinginan kita sebagai orang percaya, namun juga adalah memuaskan, menyenangkan, dan mematuhi kehendak Allah melalui kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini menjadi tuntunan bagi kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kenali, pahami, dan hidupi kehendak Allah dalam hidupmu, dan ketika engkau meminta, Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang ada padanya dan diberikannya kepada kita. Oleh karena itu, mari sesuai dengan kehendak Allah, dan biarlah kehidupan kita menjadi menyenangkan Allah dalam setiap saat yang kita lakukan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan pada hari ini, mengingatkan kami agar hidup beriman kepada Tuhan, agar menghidupi kehendak Allah dalam kehidupan kami. Dan ketika kami meminta untuk menjadi kehendak Allah menjadi nyata dan menjadi bahagian daripada kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan berilah setiap orang yang percaya kepada Tuhan menjadi mendapatkan berkat-Mu sesuai dengan kasih karunia-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.